Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Jisira Hidayat, NPM 205040020 dari FKIP Unpas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi dengan submateri yang pertama komponen darah, yang kedua alat peredaran darah, yang ketiga kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Darah adalah cairan tubuh yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Komponen penyusun darah yaitu plasma darah sekitar 55%, sedangkan sel-sel darah dan keping darah sekitar 45%. Sel darah dan keping darah lebih berat dibandingkan plasma darah, sehingga komponen tersebut dapat dipisahkan melalui teknik sentrifugal, yaitu metode yang digunakan untuk mempercepat proses pengendapan partikel-partikel. Dalam tubuh manusia, darah berfungsi untuk yang pertama, alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, pertahanan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah manusia mengandung 90% air dan 10% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut yaitu yang pertama ada protein plasma yang terdiri dari albumin, globumin, dan fibrinogen. Yang pertama albumin. Albumin terdapat sekitar 55-60% dari keseluruhan protein plasma. Albumin biosintesis di hati. Albumin berfungsi untuk menjaga volume dan tekanan darah. Yang kedua, globumin. Globumin terbentuk sekitar 35% protein plasma. Terdapat dua jenis globumin, yakni yang pertama alfa dan beta globumin. Disintesis di hati berfungsi untuk membawa lipid, hormon, dan berbagai substrat lainnya. Yang kedua ada gamma globumin atau imun globumin. Merupakan antibodi yang berfungsi dalam imunitas tubuh dan sintesis di jaringan limfosit. Yang ketiga ada fibrinogen, membentuk sekitar 4% plasma darah, disintesis di hati, dan berfungsi pada mekanisme pembekuan darah. Bahan organik plasma darah yaitu glukosa, asam amino, lemak, vitamin, hormon, dan garam mineral. Yang kedua ada sel darah. Yang pertama ada sel darah merah yaitu eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram atau bikonkav, tidak memiliki inti sel, tidak dapat bergerak, dan warnanya kuning kemerah-merahan karena di dalamnya mengandung hemoglobin. Warna ini akan bertambah merah jika di dalamnya mengandung banyak oksigen. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel milimeter kubik darah. Fungsi eritrosit adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Beberapa ciri yang dimiliki leukosit yaitu memiliki inti sel atau nukleus, tidak mempunyai hemoglobin, ukurannya lebih besar dari eritrosit, jumlahnya lebih sedikit dari eritrosit, kira-kira 6.000 sampai 10.000 mm kubik, adanya pergerakan seperti amuba. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Selanjutnya ada macam-macam leukosit. Yang pertama agranulosit, yaitu leukosit yang tidak mempunyai granula di dalamnya. Terdiri dari limfosit, memiliki inti sel yang besar dan tiap 1 mm kubik darah mengandung 1.500 sampai 3.000 butir. Fungsinya membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Ukurannya lebih besar dari limfosit,
Fungsinya sebagai fagosit dan banyak tiap 1 mm darah mengandung 100 sampai 700 butir. Di bawah mikroskop terlihat bahwa warna biru sedikit keabu-abuan mempunyai inti sedikit kemerah-merahan. Yang kedua ada granulosit, terdiri dari neurofil yang mempunyai inti sel yang berangkai, berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif dan menyerang menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Yang kedua ada eosinofil, ukuran dan bentuknya sama seperti neurofil, tetapi granula dalam sitoplasmanya lebih besar, berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Yang ketiga ada basofil, sel ini kecil dan pada eosinofil tetapi memiliki inti sel yang bentuknya teratur. Berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan struktur yang sangat aktif di dalam darah berumur 5-9 hari. Berjumlah 150 sampai 400 ribu milimeter kubik darah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran setengah dari ukuran eritrosit. Tidak berwarna dan mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Sitoplasma terbungkus oleh membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembukaan darah. Trombosit berfungsi dalam hemostatis atau perhentian, perbaikan pembuluh darah yang sobek, dan pembekuan darah. Yang selanjutnya ada proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan bersentuhan dengan permukaan yang kasar dan pecah, sehingga mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase ini akan keluar bercampur dengan plasma darah. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+ dan vitamin K. Trombin yang terbentuk selanjutnya akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Fibrin adalah protein berupa benang-benang yang tidak larut dalam plasma darah. Benang-benang fibrin yang terbentuk akan saling bertautan menutup luka sehingga luka tidak keluar lagi. Yang selanjutnya ada organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting. Sebab jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah sehingga dapat tersalurkan ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada di antara kedua paru-paru dan agak di sebelah kiri. Ukurannya sebesar kepalan tangan pemilik dengan berat sekitar 300 gram. Pada jantung terdapat 3 lapisan meliputi yang pertama endokardium adalah suatu lapisan yang berupa selaput dengan peran pembatas ruang jantung. Yang kedua, miokardium merupakan lapisan dalam jantung yang tersusun atas otot jantung. Yang ketiga, perikardium merupakan lapisan yang berupa selaput dengan fungsi sebagai pembungkus jantung. Jantung memiliki 2 pompa yang berdampingan dan setiap pompa mempunyai 2 bilik, yaitu atrium atas dan ventrikel bawah. Sehingga di dalam jantung terdapat 4 bagian, yaitu atrium atas, meliputi atrium kanan, atrium kiri, kemudian vertikal bawah meliputi vertikal kanan, dan vertikal kiri. 2 bilik jantung tersebut dipisahkan oleh sekat berupa otot padat. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah terbentuk bulat dengan ukuran yang beragam. Diameternya sekitar 0,01. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam, yakni pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Yang pertama, pembuluh nadi. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Diameter pembuluh nadi bervariasi mulai dari yang paling besar yaitu aorta sampai ke cabang-cabang yang paling kecil yaitu atrial. Kebanyakan pembuluh nadi mengalirkan darah yang mengandung oksigen.
Pada pembuluh nadi terdapat dinding yang bersifat elastis dan mampu berkontraksi. Yang kedua, pembuluh vena. Pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Diameter pembuluh balik lebih besar daripada pembuluh arteri. Dinding vena tersusun dari atas 3 jaringan, meliputi jaringan ikat pada lapisan paling luar, jaringan otot yang sangat tipis dan kurang elastis atau kurang kenyal di bagian tengah, dan jaringan endotelium yang melapisi permukaan dalam vena. Yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah berbentuk kecil atau halus yang berasal dari percabangan pembuluh arteriol dan venula. Pada pembuluh kapiler terdapat sebuah dinding yang bersifat permeabel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut yang melewatinya dapat keluar melalui dinding sel tersebut. Selain itu, pada pembuluh kapiler juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat makanan serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler darah. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia, merupakan suatu keadaan dari penderita yang kekurangan eritrosit, terutama unsur hemoglobin. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya penyakit kekurangan darah. Yang kedua ada talasemia. Talasemia merupakan suatu kelainan eritrosit sehingga selnya mudah rapuh dan cepat rusak. Hal ini terjadi karena sel-sel tidak mampu mensintesis rantai polipeptida alfa dan rantai polipeptida beta dengan cukup, sehingga hemoglobin tidak terbentuk. Yang ketiga ada leukemia. Leukemia merupakan suatu keadaan berupa kelebihan produksi leukosit. Leukemia disebabkan oleh keadaan sumsum tulang atau jaringan limfa yang abnormal. Yang keempat ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan dengan gejala peredaran darah yang sukar dihentikan. Yang kelima ada trombosipenia. Kelainan ini ditandai dengan sedikitnya jumlah trombosit di dalam sistem peredaran darah. Yang keenam ada jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang disebabkan oleh gangguan aliran darah pada pembuluh darah koroner. Yang ketujuh ada embolisme koroner, merupakan suatu gangguan pada arteri koroner yang menyebabkan pembuluh terisi oleh bekuan darah secara mendadak. Yang ke-8 ada fibrinasi atrium, merupakan suatu kelainan pada jantung yang mengakibatkan atrium berdenyut cepat dan tidak beraturan. Kelainan ini terjadi akibat demam rematik dan penyakit tertentu lainnya. Yang ke-9 ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi yaitu adanya tekanan darah yang tinggi apabila terjadi di otak disebut dengan pendarahan otak. Sebaliknya, hipotensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan darah yang rendah atau di bawah ukuran normal. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibaca dan dipelajari lagi ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.